Kamu pernah ngalamin nggak? Waktu baru sampai rumah, rasanya ada yang mengganjal. Tapi pas kamu coba cari tahu penyebabnya, ternyata hari itu sebenarnya nggak ada masalah yang besar. Mungkin cuma teringat ucapan seseorang yang kebetulan kamu temui di perjalanan. Dia ngomong soal pekerjaanmu, seolah semua yang kamu lakukan biasa aja. Atau mungkin kamu iseng buka media sosial, lalu tanpa sadar, ada satu video yang bikin pikiranmu terus berputar. Dan lucunya, kalau dipikir-pikir lagi, seringkali orang yang mengucapkan hal itu bahkan sudah lupa dengan kata-katanya. Sementara kita masih terus memikirkannya. Bahkan saat kita nggak bisa tidur karena kepikiran, bisa jadi orang itu justru lagi tidur pulas. Nah, aku juga pernah ada di posisi itu. Semakin aku memikirkannya, semakin sakit rasanya. Sampai akhirnya, suatu hari aku baru sadar, ternyata yang benar-benar melelahkan bukan perkataan orang lain, tapi cara aku memaknai perkataan itu. Lalu, di saat yang tepat, aku jadi ingat sama sebuah buku yang isinya sederhana. Tapi pelan-pelan, berhasil mengubah cara aku melihat hidup. Judulnya The Four Agreements, karya Don Miguel Ruiz. Buku ini sebenarnya nggak mengajarkan kita untuk menjadi sempurna, atau menjadi orang yang selalu bahagia. Justru sebaliknya. Buku ini mengajak kita membuat 4 kesepakatan sederhana dengan diri sendiri. 4 kesepakatan yang, kalau benar-benar dipraktikkan, bisa membuat hidup terasa jauh lebih tenang. Dan yang paling menarik, semuanya bisa mulai kita latih, mulai hari ini. Kesepakatan yang pertama adalah, jagalah ucapanmu. Kedengarannya sederhana. Bahkan mungkin terlalu sederhana, sampai kita sering mengabaikannya. Tapi coba kita pikir-pikir lagi. Sebenarnya, dari mana banyak masalah besar bermula? Kalau diperhatikan, seringkali semuanya berawal dari kata-kata. Dan kata-kata itu nggak selalu tentang apa yang kita ucapkan kepada orang lain, tapi juga tentang apa yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Aku ambil contoh dari pengalaman aku sendiri. Dulu, setiap kali merasa gagal, aku sering menyalahkan diri sendiri. Padahal, aku baru mencoba beberapa kali. Belum benar-benar belajar, tapi aku sudah memberi cap bahwa aku nggak cukup baik. Lama-lama, karena terus mengulang ucapan seperti itu setiap kali mencoba hal baru, dan hasilnya ternyata gagal. Saat itu, otakku mulai percaya bahwa aku memang nggak akan pernah bisa. Mungkin itulah alasan mengapa Don Miguel Ruiz mengatakan bahwa kata-kata punya kekuatan. Karena satu kalimat saja bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri. Kata-kata bisa menjadi sesuatu yang menyembuhkan. Namun, di saat yang sama, kata-kata juga bisa menjadi luka yang terus kita bawa. Seringkali kita mengira kalau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus terus produktif, terus berkembang, dan terus mengejar banyak hal. Padahal, perubahan yang paling penting justru bisa dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu dari cara kita berbicara kepada diri sendiri. Cukup dengan berhenti menggunakan kata-kata yang terus menjatuhkan diri. Kenapa harus dimulai dari diri sendiri? Karena dunia di luar sana sudah cukup bising. Sudah ada begitu banyak tuntutan, ekspektasi, dan penilaian dari orang lain. Kalau di dalam pikiran kita sendiri, masih ada suara yang terus berkata bahwa kita nggak mampu atau pasti akan gagal. Lalu, di mana lagi kita bisa merasa aman? Kesepakatan yang kedua, dan menurutku, ini adalah bagian yang paling sulit, yaitu jangan menganggap semuanya selalu berkaitan dengan dirimu. Coba bayangkan, pernah nggak kamu punya teman, atau mungkin atasan, yang biasanya baik banget, tapi suatu hari, tiba-tiba dia marah. Kebetulan saat itu kamu ada di dekatnya. Lalu tanpa alasan yang jelas, kemarahannya justru dilampiaskan ke kamu. Akhirnya kamu cuma bisa diam sambil bertanya, "Aku salah apa?" Kalau kita mau mencari tahu, seringkali kejadian seperti itu bukan berarti mereka membencimu, atau kamu sudah melakukan kesalahan yang besar. Bisa jadi, mereka sedang menghadapi masalah yang gak sanggup mereka ungkapkan. Dan, karena kebetulan kamu ada di sana, kamulah yang menjadi tempat pelampiasan emosinya. Masalahnya, kita sering langsung membuat cerita sendiri.
kita merasa pasti ada yang salah dengan diri kita. Padahal, kenyataannya belum tentu seperti itu. Aku jadi ingat sebuah pengalaman. Waktu itu aku pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seorang bapak yang hobi memelihara burung kicau. Ada satu burung yang sudah beliau rawat selama bertahun-tahun. Suatu hari, beliau melakukan kesalahan kecil. Beliau lupa menutup pintu kandangnya. Burung itu pun terbang keluar dan gak kembali. Beliau sangat kesal, tapi beliau gak tahu harus melampiaskan kekesalannya kepada siapa. Beberapa saat kemudian, anaknya pulang setelah bermain. Anaknya cuma melakukan kesalahan kecil. Tapi karena emosi bapaknya belum reda, anak itu akhirnya menjadi sasaran kemarahan. Ucapan-ucapan yang keluar bukan cuma soal kesalahan saat itu. Lalu aku jadi berpikir, kalau hal seperti ini terus terjadi sejak seorang anak masih kecil, apa yang akan terjadi saat dia tumbuh dewasa? Disitulah aku teringat pada satu penjelasan dari Don Miguel Ruiz. Beliau mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang lain seringkali bukan tentang kita, melainkan cerminan dari isi pikiran, luka, dan pengalaman hidup yang mereka bawa. Kalau kita bisa berhenti mengambil semuanya secara pribadi, kita juga berhenti menyerahkan kendali emosi kita kepada orang lain. Karena nggak semua yang ditujukan kepada kita benar-benar tentang kita. Kesepakatan yang ketiga adalah, jangan berasumsi. Coba kamu pikirkan, kenapa banyak hubungan yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba bisa rusak hanya karena salah paham? Kenapa percakapan yang tadinya santai, tiba-tiba berubah jadi penuh emosi? Kalau diperhatikan lebih dalam, seringkali penyebabnya bukan karena kenyataannya, tapi karena kita sibuk menebak isi pikiran orang lain. Aku pernah berada di situasi seperti itu. Waktu itu, dua temanku sedang bertengkar. Kebetulan aku berada di tengah sebagai penengah. Awalnya aku mengira masalah mereka pasti besar. Ternyata, setelah didengarkan, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sama-sama sibuk menebak apa yang dipikirkan oleh satu sama lain. Masing-masing merasa sudah tahu maksud lawannya. Padahal, belum pernah benar-benar bertanya. Lucunya, masalah yang mereka hadapi sebenarnya sepele. Begitu mereka mulai berbicara dengan tenang, saling bertanya, dan sedikit menurunkan ego, masalah itu selesai hanya dalam beberapa menit. Dari kejadian itu, aku baru sadar. Seringkali, kita lebih percaya pada dugaan kita daripada kenyataan yang sebenarnya. Masalahnya, kalau dugaan itu terus kita pegang, lama-lama ia berubah menjadi ketakutan. Kita mulai menciptakan berbagai kemungkinan di dalam kepala. Padahal, kita belum pernah memastikan apakah semua itu benar. Karena itulah, Don Miguel Ruiz mengingatkan kita untuk berhenti berasumsi. Belajarlah bertanya daripada sibuk menebak. Sebab seringkali, satu pertanyaan yang tulus bisa menyelesaikan kesalahpahaman yang sudah kita pikirkan berhari-hari. Kesepakatan yang keempat adalah lakukan yang terbaik. Tapi yang terbaik bukan berarti harus sempurna. Karena kita ini manusia. Dan sebagai manusia, kita punya batas. Ada hari ketika tubuh kita sehat, pikiran kita jernih, dan semangat kita penuh. Di hari-hari seperti itu, mungkin kita bisa mengerjakan banyak hal. Tapi ada juga hari ketika tubuh terasa lelah, pikiran mulai penuh, atau bahkan kita sedang sakit. Dan justru di fase seperti inilah, kita sering memaksa diri. Aku sendiri pernah mengalami hal itu, karena merasa tanggung, sedikit lagi selesai. Aku terus memaksa tubuhku untuk bekerja. Awalnya memang masih sanggup, tapi lama-lama aku burn out, sampai akhirnya jatuh sakit. Padahal, jauh sebelumnya aku sudah sadar kalau pikiranku mulai lelah. Hanya saja, aku memilih mengabaikannya. Dari kejadian itu, aku mendapat satu pelajaran yang sangat berharga. Ternyata, melakukan yang terbaik bukan berarti memaksa diri sampai habis. Melakukan yang terbaik berarti memahami kondisi diri sendiri. Belajar mengenali batas sebagai manusia. Karena aku sadar, siklus seperti ini akan terus terjadi dalam hidup. Jujur, sebelum memahami hal ini, aku sempat merasa sangat terbebani. Apa yang dulu aku sukai perlahan berubah menjadi beban.
hal-hal yang biasanya terasa mudah, tiba-tiba menjadi sangat berat. Sampai akhirnya aku menerima bahwa tubuhku memang butuh istirahat. Dan anehnya, begitu aku berhenti melawan keadaan, beban itu seperti hilang begitu saja. Tubuhku terasa lebih ringan. Pikiranku juga mulai tenang. Sekarang aku memilih memulai semuanya lagi dari dasar, pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa mengejar target yang berlebihan. Karena untuk saat ini, tujuanku cuma satu, mengembalikan rasa percaya diri. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari melakukan yang terbaik. Sampai di sini, apa pelajaran yang paling kamu dapatkan dari 4 kesepakatan tadi? Mungkin setelah menonton video ini, masalah di sekitarmu nggak langsung hilang. Tapi semoga kamu bisa melihatnya dengan hati yang sedikit lebih tenang. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang saat semua orang berubah, melainkan saat kita mengubah cara kita merespons kehidupan. Kalau pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada orang yang mungkin sedang membutuhkannya. Dan kalau kamu ingin membaca versi lengkap bukunya, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Dan ingat, kamu nggak harus menjadi sempurna untuk menjalani hidup yang lebih baik. Cukup terus belajar menjadi versi dirimu yang sedikit lebih baik dari hari kemarin.